misalkan saya itu dulunya adalah seorang bisnis. Ketika saya memilih kampus, saya akan memilih kampus yang berhubungan dengan bisnis. Habis itu, feature saya juga berkaitan dengan bisnis. Oke. Nah, ketika studi in UK, di sini tidak perlu menjelaskan secara detail tentang future plan-nya. Karena future plan-nya itu masuk ke dalam career plan question. Di career plan question, kalian boleh sekali untuk pamer ke depannya kalian itu seperti apa. Misalkan waktu itu saya memang kasusnya adalah pengen bisnis di ekspor import. Tulis saja. Nah, di sini juga jelas dituliskan oleh Chevening. Chevening is looking for individual who have a clear post-study career plan. Clear post-study career plan. Ini artinya clear di sini itu adalah detail, in detail. Kalian nggak bisa misalkan aku pulang ke Indonesia, aku mau kontribusi di dunia pendidikan. Nggak jelas nih. Dunia pendidikan seperti apa? Programnya seperti apa? Terus hubungannya kalian kuliah itu seperti apa? Itu harus clear sekali. Makanya itu sangat penting teman-teman itu menjelaskan karir plan-nya. Jangan cuma di permukaan. Waktu itu saya jelaskan dengan detail apa yang saya lakukan setelah habis di Indonesia. Saya kasih detail bagaimana caranya untuk meraih impian itu. Di sini juga ada tulisannya adalah please outline your immediate plans. Jadi yang baru pulang itu ngapain, habis itu sampai long term. Jadi ini impiannya itu nggak hanya short plan atau medium plan, tapi sampai long term. Long term di sini subjektif, bisa 15 tahun, 20 tahun itu terserah. Oke? Dan yang paling penting di sini kalian perlu tahu bahwa you may wish to consider how this relate to what the UK government is doing in your country. Nah, ketika kita mengimplementasikan suatu ilmu, karena kita dibeasiswai oleh UK, kita harus mempunyai visi yang linear dengan UK government. Oke, kalian bisa cek apa yang dilakukan UK government di gov.uk, gov.uk. Di sana detail banget apa yang dilakukan UK di Indonesia di berbagai bidang. Di situ kalian bisa riset. Oke, jadi di career plan di sini sudah jelas bahwa di sini kita harus menjelaskan clear post study career plan, short term sampai long term, habis itu dikolerasikan dengan apa yang dilakukan oleh UK. Oke, nah nanti kita bahas bagaimana beberapa contoh esai yang lolos kualifikasi Chevening. Kita next. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ketika menulis esai? Yang kesalahan paling fatal teman-teman adalah melihat contoh esai yang ada di internet, entah itu blog, entah itu share-sharean di grup WA, entah itu di kasarannya forum-forum beasiswa, itu jangan dicontoh. Karena kenapa? Setiap orang itu punya cerita masing-masing. Penulis itu menuliskan esainya dan lolos itu bukan karena penulisnya itu nyontoh yang dulu, enggak. Dia tahu cerita apa yang mau ditonjolkan. Ketika kalian nyontoh, itu kalian tidak tahu apa yang kalian contohkan karena kalian patternnya, polanya itu akan niru esai yang dicontoh dan itu bahaya. Makanya itu membuat esai dengan pola yang sama dengan contoh itu juga nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu bukan kamu banget. Kamu harus mencari style yang sangat sesuai dengan apa yang kalian bikin. Esaiku kalau misalkan kalian pernah cek di internet itu sangat berbeda dengan teman-temanku yang lolos adik kelas ataupun maupun kakak kelas yang mempunyai jurusan yang sama. Kenapa? Karena beda gitu. Karena kita beda. Kita walaupun kuliahnya sama-sama di Warwick, walaupun jurusannya sama, kita nanti bisnisnya nanti akan berbeda. Makanya itu polanya jangan dicontoh. Terus habis itu kalian beberapa kesalahan penulis adalah menampilkan goal, visi, dan misi tanpa mengetahui kolerasi dan tujuan pemerintah UK di Indonesia. Biasanya ini teman-teman nulis tuh, aku kalau misalkan saya interview gitu, aku pengennya berjuang di pendidikan, bikin program kayak gini loh, kayaknya bagus ya mas.
Enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah UK. Di outline-nya tadi sebelum ini sudah dijelaskan bahwa mereka di career play question, you might wish to consider how this relate to what UK government is doing in your country. Bagaimana? Ini juga saya tulis lagi, access.gov.uk. Kalian harus mention di situ access.uk untuk mendapatkan informasi kebijakan UK di Indonesia sebagai wujud sudut pandang UK. Jadi kalau untuk mendapatkan sudut pandang UK, kalian harus mengecek website itu. Kenapa? Karena kalau nggak ngecek website itu, kita itu kayak berasumsi, berimajinasi, oh kayaknya perusahaan UK ada di sini deh. Kayaknya tujuannya kayak gini. Nggak bisa. Itu kayaknya itu bukan data. Kalau misalkan kalian akses gov.uk, itu ada program resmi pemerintah UK yang ada di Indonesia. Terus yang kedua adalah, kalau bingung membuat esai, kalian perlu membuat list track record pribadi. Jadi sebelum kalian menulis semuanya, networking, leadership, studi in UK, career plan, kalian tulis satu-satu. Misalkan leadership, kalian punya pengalaman 5, kalian tulis dulu. Networking punya pengalaman 3, kalian tulis dulu. Studi in UK, kalian punya referensi kampus 10, kalian tulis dulu, gak apa-apa. Career plan kalian masih bimbang kayaknya, oh aku kayaknya jadi pengusaha UKM deh, oh kayaknya aku mau pengusaha bidang medis deh. Tulis dulu. Ketika kalian tulis, ya kan, habis itu kalian pilih, kalau misalkan leadership itu bisa 2-3 contoh. 2-3 contoh. Boleh 2, boleh 3 contoh. Kalau 1 itu kalau menurutku kita kurang explore diri sendiri, jadi kurang. 2 atau 3 contoh, maksimum 4, tapi rata-rata teman-teman saya itu jarang yang 4, biasanya 2-3 contoh. Oke? Networking boleh 2-3 contoh. Kalau kampus yang dipilih harus 3, tidak boleh kurang dari itu. Terus habis itu untuk tujuan purpose 2 atau 1, 3 maksimum. Tapi kalau 3 itu agak riskan sekali, 2 aja cukup. Gitu. Kalau misalkan kalian di bidang akademik, mungkin bisa di akademik or profesional, atau terserah. Kalau aku di bidang pendidikan dan bidang bisnis, memang ada 2. Oke? Terus ketika kalian shortlist, gitu kan, pengalaman-pengalaman tadi, dengan apa yang dikerjakan UK, kalian akan menemukan kolerasi yang cocok, gitu, antara esai kalian dan apa yang UK lakukan di Indonesia. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh 1. Ini contohnya adalah kasus saya sendiri, esai saya sendiri. Jadi di leadership itu saya menjelaskan bahwa saya punya pengalaman bisnis. Pengalaman bisnis, ganti-ganti bisnis. Terus habis itu saya punya yayasan bidang sosial. Terus saya punya koneksi ke pemerintah. Saya jelasin karena saya juga connected. Terus saya juga keinginan ekspor. Oke. Jadi dari pengalaman ini ada 4 hal yang bagus menurut saya pribadi, dan kalian juga perlu filter apa aja yang perlu dicantumkan menurut perspektif orang lain. Jadi alangkah baiknya banyak perspektif tuh akan lebih bagus. Oke. Nah, waktu saya cek di website UK gov.uk, saya menemukan bahwa kenaikan perdagangan, neraca perdagangan ekspor impor UK itu naik 2% pada tahun 2016. Itu naik 2%. Tiap tahunnya itu naik antara 1,5-2% untuk ekspor impor. Oke. Terus yang kedua, waktu itu saya memang pengennya Leeds University. Dia mempunyai fokus pada UMKM. Leeds University itu punya program yang mana mengajak mahasiswanya untuk magang langsung ke UKM, jumlahnya 10.000 UKM, dan bisa cek sendiri UKM mana yang mau dicek, mau dimagangkan gitu. Jadi ketika itu, jadi dari sini terus ada lagi kebutuhan impor sayur bertambah. Di UK itu ada data bahwa mereka itu sayur tuh impor, beberapa impor.
mereka memang tidak bisa produksi beras, tidak bisa